Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Study Cube, sebuah ruang inspirasi untuk berbagi dan belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu transformasi geometri. Nah, ada apa saja sih dalam transformasi geometri atau apa sih itu transformasi geometri? Nah, transformasi geometri secara garis besar dapat dikatakan perubahan suatu bentuk atau bidang, atau apakah itu dalam bidang itu mengandung titik atau misalkan suatu untuk bangun ruang. Nah, di dalam uh, suatu geometri itu kan. Jadi bentuk-bentuk itu akan berubah, apakah bentuk itu nanti berubahnya secara bergerak atau dicerminkan atau bentuk itu berputar sebesar 180 derajat atau 360 derajat atau suatu bidang itu misalkan diperbesar misalkan seperti itu. Nah, dalam transformasi geometri ini mengandung 4 pembahasan yang nantinya atau 4 subbab. Nah, yang pertama mengenai translasi. Apa itu translasi? Nah, misalkan contohnya uh, ada seekor buaya yang bergerak ke arah kiri itu kan ya. Bergerak ke arah kiri sampai kepada titik tujuan. Nah, secara contoh itu dapat dikatakan translasi atau pergerakan dari suatu titik ke titik lainnya. Nah, jadi translasi merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Jaraknya kalau yang tadi sebesar n misalkan arahnya ke sebelah kiri. Nanti ketika diaplikasikannya bisa ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Dan kita akan banyak berkutat sekali di dalam diagram Cartesius. Nah, misalkan kita memiliki sebuah titik. Nah, titiknya kita namai titik A, itu 1,2. Kemudian titik itu bergerak. Bergeraknya ke sebelah kanan sebanyak 2 satuan. Itu kan ya, dari 1 ke 2 ke 3. Kemudian setelah itu titik ini akan bergerak lagi ke atas sebesar 1 satuan. Sehingga nanti hasil dari pergerakannya atau hasil dari translasinya menjadi 2,3. Nah, hal ini dalam matematika dapat dituliskan gitu kan ya dalam bentuk umumnya yaitu AX, Y ditranslasikan sebesar A, B. Nah, menghasilkan bayangan hasil translasi yaitu X aksen, Y aksen. Nah, sehingga kalau kita tulis dari bentuk umum yang di atas, nah, kita tahu bahwa A, X, Y, titik asalnya X, Y, berarti ini nih 1,2. Ya udah kita substitusikan ke sini 1,2. Selanjutnya diapakan? Ditranslasikan sebesar A, B. Nah, jika kita hitung tadi bergeraknya berapa ke kanannya? A-nya. A itu sama saja dengan sumbu X-nya bergeraknya. Sejauh 2 ya. Nah, 2 satuan ya udah kita tulis 2. Kemudian dia bergerak lagi nggak ke atas, ke bawah atau sumbu Y-nya? Ya, sebesar berapa? 1 satuan. 1. Nah, sehingga hasilnya berapa? 2,3. Nah, aksennya X aksen, Y aksen. 2,3. Itu secara visualisasi dan secara bentuk perhitungan matematikanya. Nah, ternyata ada bentuk lain nih translasi ini dalam yang dinyatakannya dalam bentuk suatu matriks gitu kan ya. Nah, jadi matriksnya apa? X aksen, Y aksen itu akan sama saja dengan titik X, Y ditambah pergeserannya yaitu A, B. Sehingga menjadi apa? X tambah A, Y tambah B. Nah, misalkan sama seperti tadi, X aksen, Y aksen, atau bayangan X aksen, Y aksen itu asalnya titiknya 1,2 ya, kemudian digeser sejauh 2,1 ya. Sehingga hasilnya menjadi berapa? Nah, hasilnya nanti akan menjadi 3,3. Oke. Nah, ini ada kesalahan ya. Ini 3 harusnya. Karena tadi digeser ke kanan menjadi 3, digeser ke atas hingga menjadi 3 juga. Nah, jadi hasil titiknya jadi 3,3.
ini juga 3,3. Oke, seperti itu. Nah, lalu apalagi nih di translasi itu? Di translasi juga ternyata ada komposisi translasi. Apa itu komposisi translasi? Nah, komposisi itu dapat dikatakan dengan apa? Artinya, melakukan translasi sebanyak N kali. Gitu kan ya. Jadi kita melakukan pergeseran, pergeseran, pergeseran lebih dari satu kali. Nah, dapat kita tulis bentuk umumnya dengan apa? X aksen, Y aksen. Sama seperti tadi, ini bentuk umumnya. Atau X aksen, Y aksen itu sama dengan apa? X, Y ditambah A, B itu setelah digeser. Kemudian digeser lagi C, D itu kan. Jadi dua kali pergeseran sehingga nanti hasilnya menjadi apa? Nih, hasilnya yang ini dan yang ini. Itu bentuk penulisan yang pertama. Atau secara matematika bentuk umumnya ditulis seperti apa? Ya tadi X, Y ditranslasikan sejauh A, B. Nah, kemudian apa? Jadi A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Hasil ini kemudian ditranslasikan lagi, digeser lagi. Nah, sejauh C, D, sehingga menjadi A double aksen, yaitu X double aksen, Y double aksen bayangannya. Nah, misalkan nih, suatu titik di sini 2,6 ditranslasikan sejauh T1, yaitu 2, negatif 3. Kemudian dilanjutkan lagi dengan translasi 3, negatif 4. Tentukanlah hasil translasi tersebut. Ya udah, kita tinggal substitusikan langsung aja ke sini. Titik D-nya berapa? 2,6 ya. Nah, lihat dari bentuk umumnya X, Y. 2,6. Ditranslasikan sejauh berapa? 2, min 3. Ya udah, 2, min 3. Kemudian diapakan lagi? Ditranslasikan lagi sebesar T2. 3, negatif 4. Maka akan sama saja kan dengan 2 ditambah 2 ditambah 3. Kemudian berapa? 6 dikurangi negatif 3 ditambah negatif 4. Atau sama dengan berapa? 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7. 6 dikurangi 3, 3 dikurangi 4, negatif 1. Jadi nanti hasil bayangannya atau X double aksennya gitu kan ya. Berarti ini double aksen, double aksen. Oke, ini juga double aksen karena dua kali digeserkan. Nah, atau hasil bayangannya nanti setelah ditranslasikan yang pertama, ditranslasikan yang kedua akan menjadi hasil ketikannya yaitu 7, negatif 1. Nah, selanjutnya ada apa lagi sih di translasi itu? Ada yang terakhir ini translasi kurva. Apa itu translasi kurva? Oke. Nah, misalkan nih ada sebuah bukan sumbu nih, ada sebuah diagram kartesius. Dalam diagram kartesius itu memiliki sebuah parabola. Nah, parabola atau kurva. Nah, jadi sebenarnya kurva itu nanti bentuknya dapat berbentuk lingkaran atau parabola atau garis gitu kan. Nah, ini contoh yang saya buat yaitu mengenai parabola. Misalkan parabola, berarti kita tahu bentuk umum dari parabola ini sama dengan apa? Y sama dengan X kuadrat. Gitu kan. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita gali dari sini gitu kan ya, dari kurva ini? Misalkan si kurva ini kita geser. Nah, si kurva ini bisa kita geser. Entah digesernya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Sejauh A, B. Kan? Nah, maka X aksen, Y aksen itu akan sama dengan apa? X tambah A, Y tambah B. Tapi gimana? Kalau tadi kan bentuknya titik, gampang itu kan ya. Tapi ini kan bentuknya kurva. Gimana caranya kita mencari pergeserannya atau hasil pergeserannya gitu kan? Nah, dari persamaan ini nih, aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Nah, kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan, kalau tadi di sini X aksen sama dengan, sekarang menjadi X sama dengan. Nah, berarti kalau X sama dengan, kita pindahkan saja A ini ke sebelah kiri, menjadi hasilnya nanti apa? X aksen kurangi A, gitu kan. Dan Y juga, yang B juga yang ini pindahkan ke sebelah kiri, menjadi
Y aksen kurangi B. Nah, kita tahu nih hasil persamaannya. X, Y sama dengan X aksen min A, Y aksen min B. Lalu bagaimana? Nah, kita kembalikan lagi, kita substitusikan ke persamaan parabolanya. Y sama dengan X kuadrat. Berarti gimana? Ya udah, Y-nya kita tadi sudah cari Y aksen dikurangi B, kita substitusikan Y-nya menjadi Y aksen, B. Kemudian X-nya dikuadratkan, nilai X-nya berapa? X aksen min A. Udah, kita substitusikan X aksen min A. Dikuadratkan kan? Nah, dikuadratkan. Nah, lalu bagaimana nih? Ya udah, ini kan kuadrat, kita kuadratkan. Nah, menjadi X kuadrat, X aksen kuadrat, ditambah 2X aksen A, ditambah A kuadrat. Atau nanti untuk hasilnya, kalau misalkan kurvanya parabola dengan persamaannya X kuadrat, nanti hasilnya akan menjadi apa? X aksen kuadrat ditambah 2X kuadrat ditambah A kuadrat plus B. Nah, karena ini hasil bayangan, maka nanti si X aksennya rubah menjadi X. Gitu. Nah, kita punya contoh nih, kita langsung aplikasikan ke soal. Misalkan si kurva ini, Y sama dengan X kuadrat ini, kita translasikan sejauh 2,1. Digeser kita 2 ke kanan, 1 ke kiri. Gitu kan. Ya udah, kita misalkan lagi tadi X, Y. Itu berarti X-nya nanti akan menjadi X kuadrat, X aksen min A, kemudian Y-nya akan menjadi Y aksen min B. Nah, kita tinggal substitusikan nih, nilai A-nya berapa? 2. Nilai B-nya 1. Ya udah, berarti A-nya kita ganti jadi 2, dikurangi karena operasinya dikurangi, B-nya jadi 1. Gitu kan. Nah, maka kita tinggal substitusikan lagi nih, karena dari persamaannya Y sama dengan X kuadrat, kita tinggal substitusikan Y aksen dikurangi 1, X kuadrat, X aksen kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Sehingga nanti persamaannya menjadi apa? Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Nah, gitu. Satunya pindah ke kanan. Sehingga nanti persamaannya menjadi seperti ini. Karena ini Y aksen, X aksen juga ya bentuknya. Karena kita hasilnya tadi udah menjadi bayangan, dan ini tetap menjadi persamaan garis dengan variabelnya X dan Y. Ya udah, kita buat aja, tulis aja hasilnya menjadi apa. Nah, Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Ini sama saja dengan hasil bayangannya. Atau untuk pembuktiannya ya kita gambar di sini. Nah, hasilnya mana? Ini nih. Hasilnya yang parabola titik-titik ini. Ini merupakan hasil translasinya atau hasil pergeserannya. Digeser 2 ke kanan, ya udah titiknya misalkan patokannya nih titik puncak. 1, 2. Kemudian digeser lagi ke atas sebesar berapa? 1. Ya udah kita taikin 1 nih ke atas. Ya, seperti itu. Sehingga nanti hasilnya menjadi 2,1. Nah, gimana nanti kalau digesernya ke kiri? Ya udah, kalau digesernya ke kiri nanti misalkan translasinya ya ini negatif. Misalkan T min A, min B gitu ya. Min A, min B. Ya udah, min A karena min A berarti ke kiri. Nah, digeser misalkan ke sini 2. Min 2 ya udah bergeser ke sini 2. 1, 2. Kemudian min B berarti digeser ke bawah. Berapa? Misalkan B-nya 1. Min 1 ya udah ke bawah, turun 1. Jadi konsepnya atau keywordnya di sini translasi itu bergeser. Nah, kalau positif itu kemana? Ke kanan atau ke atas, itu kan ya keywordnya. Kalau negatif ke kiri atau ke bawah. Itu dua keywordnya yang bisa digunakan. Oke, mungkin cukup sekian untuk pemaparan sedikit mengenai translasi. Nanti selanjutnya karena tadi di awal sudah diceritakan ada 4 subbab atau 4 pembahasan dalam transformasi geometri ini. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.